Apa kabar sahabat lingkungan, sahabat Enviro? Bertemu lagi di podcast Lingkungan Enviro bersama saya Mahawan Karuniasa, dan kali ini ada teman kita Mas Reza. Nah, kita mau cerita banyak, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan guys, teman-teman sahabat lingkungan ya, bahwa belakangan ini lagi ramai tuh urusan satwa liar, urusan konservasi, urusan kepunahan. Kita ini sejak tahun 70 banyak sekali satwa liar yang hilang dari muka bumi itu ya, kurang lebih bahkan ada yang mengatakan sampai 70% yang hilang. Oleh karena itu penting sekali kita ngobrol santai mengenai konservasi satwa. Nah, apa itu konservasi satwa? Terus bagaimana ceritanya? Lah itulah karena ini saya ngobrol sama Mas Reza ini ya. Jadi Mas Reza ini adalah alumni Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Jadi Magister Science ya, ahli ilmu lingkungan. Tapi Mas Reza ini fokus ya. Betul. Terkait dengan konservasi satwa. Tapi lebih tahu nanti kita tanya-tanya lagi ya. Apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah sehat Pak. Waduh, seneng banget nih bisa datang, udah lama sekali ya kita nggak ketemu ya. Lama sekali Pak. Saya masih ingat waktu dulu ngobrol mengenai tesisnya, penelitiannya gitu kan ya, betul, terkait dengan bagaimana satwa itu harus dikelola dengan baik gitu, betul, ya. Oke, nah kali ini teman-teman netizen, sahabat lingkungan itu mungkin sering mendengar istilah konservasi satwa, betul, tapi suka salah kaprah atau perlu lebih tahu gitu ya. Oke, sebenarnya apa sih itu konservasi satwa itu, Mas Reza? Ya, jadi pertama-tama terima kasih juga Pak Mahawan. Jadi teman-teman, Pak Mahawan ini dulu guru saya. Jadi ilmunya saya juga dapat dari beliau. Jadi ngobrol-ngobrol ya, kita ya dari dulu lama gitu ya, komunikasi urusan itu ya, silakan. Jadi konservasi ya, terlebih lagi konservasi satwa liar itu pada dasarnya perlindungan Pak. Perlindungan satwa liar, tapi tidak hanya satwa liarnya aja, tapi juga termasuk habitatnya. Termasuk habitatnya. Ya, populasinya di alam gitu. Betul. Kan. Jadi konservasi ini ada dua jenis ya, misalkan in situ atau on site gitu ya, di dalam di tempat habitatnya. Ya, itu kemudian ada lagi yang di ex situ atau di luar habitat gitu. Nah, ini konservasi ex situ itu ada dua jenis lagi, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum misalkan seperti kebun binatang, itu untuk memperagakan saja, ditampilkan saja gitu satwa liarnya dipelihara gitu. Kalau yang khusus ada pusat penyelamatan. Pusat penyelamatan. Kemudian pusat penyelamatan ini biasanya satwa liar yang diselamatkan dari perdagangan atau misalkan ada yang sakit yang masuk ke pemukiman warga gitu kan. Itu diselamatkan di sana. Kemudian kalau misalkan bisa dilepaskan kalau lagi. Belum bisa dia direhabilitasi dulu di pusat rehabilitasi lagi. Waduh, jadi banyak nih urusannya. Yang pertama ada dua itu ya, ada dua konservasi, ada yang in situ sama ex situ, dan yang penting yang dikonservasi enggak cuman binatangnya aja, satuannya saja, habitatnya juga, karena itulah rumah mereka gitu ya. Betul, jadi satwa liar dan alam itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Itu udah sepaket. Betul. Terus yang menarik itu ada dua. Nah, itu gimana tuh kalau yang konservasi di alam liar, yang in situnya itu gimana itu? Jadi kalau konservasi in situ misalkan ada taman nasional. Jadi, gitu ya. Itu memang dipertahankan alamnya sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi alam itu kan bukan cuma pohon gitu ya. Ada flora, tapi ada flora, ada fauna, ada hewannya. Dan saling berkesinambungan gitu. Jadi dipertahankan sebagaimana mestinya, ya di alam sebagaimana itu harusnya gitu. Nah, contohnya ada nggak nih yang biasa netizen tahu juga tuh konservasi yang in situ, yang pengalaman ini juga sering dikunjungin itu. Ya, Taman Nasional misalkan. Taman Nasional. Di Kalimantan kita bisa lihat hewan apa tuh? Orangutan ya itu gitu seru ya. banget itu kalau misalkan kita ke kebun binatang kan mungkin cuma lihat udah orangutan. Betul. Tapi kalau kita ke Taman Nasional kan kita bisa jalan-jalan. Kita lihat mana nih orangutan. Dapat gitu kan, kita bisa foto, itu kan lebih seru gitu ya. Lebih seru dan lebih alami karena kita melihat dia melakukan perilaku yang memang aslinya gitu. Dia bisa lompat pohon di mana, makan buah segala. Oke, nah yang juga menarik tadi ya ex situ yang ada contohnya. Di Indonesia ada paling dekat di sini di Sukabumi, Pak. Oh, di Sukabumi ada? Ada. Oh gitu. Itu salah satu yang terbesar di Indonesia itu. Salah satu terbesar di Indonesia. Jadi dia multi spesies. Jadi tidak hanya satu spesies ya? Ada banyak. Apa itu spesiesnya yang ada di sana tuh?
Contohnya aja beberapa. Primata ya, ada monyet, ada kera, orangutan, kemudian ada macan tutul Jawa, macan dahan, segala macam jenis burung ya, burung birds of paradise gitu, nuri segala macam, elang. Wah, banyak banget ternyata gitu kan, terus segala macam jenis buaya, kura-kura dari yang kecil sampai yang besar, tarsier, macam-macam lah Pak, ular. Jadi bagaimana tadi ya karakter yang harus dibawa ke X itu, kapan itu harus, wah ini kayaknya binatang ini, satwa ini perlu dibawa ke X itu nih, itu kira-kira gimana tuh? Ya misalkan contoh ada satwa liar yang masuk ke pemukiman warga. Masuk ke pemukiman warga, betul. Tangkap mau nggak mau kan harimau daripada dia berantem sama manusia kan gitu ya. Kemudian kita biasanya ngelihat nih, oh harimau ini atau misalkan macan itu bisa dilepas liarkan nggak, kondisinya bisa memungkinkan atau tidak. Kalau misalkan tidak, apakah dia kena jerat misalkan, patah kaki, sudah tidak bisa mencari makan, harus disembuhkan kemudian dilatih lagi gitu. Kalau di konservasi kita sifatnya meliarkan gitu. Jadi memang karena dia adalah satwa liar gitu ya. Jadi kalaupun ada masalah terus direhabilitasi, ya dilepas liarkan lagi karena memang dia tinggalnya di alam liar. Nah, ini belakangan ini banyak kita mendengar ya, wah ada yang memelihara hewan-hewan liar dan merasa itu adalah satu tindakan konservasi. Ini bagaimana? Kan yang tadi yang khusus X itu ada gitu ya. Tapi orang-orang misalkan siapa tetangga, kenalan, teman, influencer gitu, wah punya itu. Ini gimana itu sebenarnya? Ya, saya juga sering mendapat pertanyaan begini ya. Gitu. Ada juga orang yang bilang, oh ini saya melakukan konservasi. Gitu. Saya melakukan konservasi X itu. Jadi perlu dipahami dulu kalau misalkan orang pelihara satwa liar, ya dia beli satwa liar, dia pelihara di rumah, itu adalah wujud pemanfaatan. Pemanfaatan, jadi konsepnya sebenarnya kalau sudah sampai ke tangan seseorang secara pribadi, itu namanya bukan lagi rehabilitasi, tapi sudah pemanfaatan. Jadi ibaratnya satwa ini seperti objek yang kita manfaatkan gitu kan. Untuk senang, untuk kayak burung aja kan dimanfaatkan ya. Ya, istilahnya juga pemeliharaan untuk kesenangan. Pemeliharaan untuk kesenangan. PUK ya, jadi fokusnya apa ya, kesenangan. Untuk kesenangan. Gitu kan. Dan itu nggak boleh sebenarnya ya. Sebetulnya boleh nggak boleh itu kan kembali lagi ke etika ya Pak. Ke etika lingkungan. Nah, ini etika lingkungan untuk urusan satwa ada etika lingkungan gitu ya. Jadi kesenangan itu kan mencari happy ya, mencari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu adalah ada juga kebahagiaan yang ramah lingkungan, ada kebahagiaan yang juga dalam tanda petik itu merusak lingkungan atau mengganggu lingkungan gitu ya. Contohnya ya negara maju itu konsumsi sumber daya alamnya banyak tuh untuk bahagia gitu ya. Jadi itu harus diubah gitu. Nah, ini Mas Rija, kira-kira selama pengalaman ini ada hal-hal menarik gak yang ditemui ya terkait dengan urusan konservasi satwa itu yang bisa menjadi cerita berbagi ke sahabat lingkungan itu? Saya itu kan relawan juga di pusat konservasi ya. Jadi yang pusat konservasi yang di mana? Yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu jadi relawan ya. Namanya keren banget lo relawan lo. Cikananga. Pusat Pengamatan Satwa Cikananga di Sukabumi. Gitu. Jadi memang kita itu mungkin saya secara pribadi gitu melihat memang yang namanya satwa liar itu perannya di alam gitu loh. Kalau kita ganggu gugat pasti akan ada masalah. Ada masalah. Itu yang selama ini kita nggak pernah berpikir ke situ. Nah, itu yang sering kedengaran kan, wah ada gajah masuk kebun, ada harimau masuk kebun, ada orangutan masuk kebun. Berarti padahal sebenarnya manusia yang masuk rumah mereka kan gitu ya. Kebalik gitu ya cara berpikirnya gitu ya. Misalkan gajah gitu kan, mungkin dia migrasi kemana, dia pergi sementara waktu, terus wah ini nggak ada gajah, bikin rumah masuk gitu ya. Dia balik loh. Kok ada rumah nih? Nah, betul ya. Gitu kan. Jadi sering dinamakan konflik, tapi sebenarnya kalau dari teman-teman konservasi itu bukan konflik, tetapi satwanya menjadi korban. Betul. Karena ekspansi manusia ke halaman rumahnya satwa-satwa liar itu gitu ya. Iya, makanya sebetulnya kalau kita dalam development gitu ya, kita juga harus memikirkan satwa liar, apalagi kita masuk ke teritorinya mereka ya, kita harus membuat jalan lah gitu ya. Minimal kasihlah jalan supaya dia bisa melipir dikit lah gitu. Jadi nggak langsung masuk pemukiman gitu. Nanti dia masuk pemukiman dibilang wah gajahnya ngamuk, padahal ya gajah mah jalan aja. Gitu. Jadi sekarang sudah mulai dipertimbangkan kalau ada jalan tol lewat hutan, maka jalannya bisa melayang gitu ya. Di atas jalan layang maksudnya. Di
di bawah biar satwa bisa lewat karena memang itu rumahnya satwa, jalurnya satwa ya, jalannya, jalan tolnya satwa. Wildlife crossing namanya. Wildlife crossing itu ya. Jadi persimpangan antara kebutuhan manusia, infrastruktur manusia dengan habitat satwa liar. Jadi infrastruktur manusia dipikirkan, tapi satwanya juga dipikirkan. Satwa tetap dipikirkan. Nah, Mas Reza, ini pengalaman sebagai sukarelawan itu, gimana nih peran anak-anak muda? Apakah sudah banyak atau masih terbatas nih? Pasti sering tahu betul itu ya, gimana tuh? Kalau saya di relawan biasanya memang kalau anak muda lokal ya, biasanya itu memang dari mahasiswa. Jarang lah ada anak-anak muda Indonesia yang ini gitu, biasanya dari luar negeri. Jadi mesti jarang ya, berarti anak muda di Indonesia ya untuk urusan konservasi. Masih jarang. Tapi yang saya lihat itu memang sebetulnya passionnya tinggi, Pak. Banyak lah gitu yang berminat gitu ya. Tapi mungkin penyalurannya yang kurang tepat gitu. Nah, betul. Jadi misalkan wah saya tergerak banget nih, saya mau menyelamatkan satwa. Dia beli monyet gitu kan, ditaruh di rumah. Jadi betul. Mungkin bukan keliru, tapi perlu pengetahuan tambahan bahwa mengkonservasi itu ada aturan-aturannya, ada kriterianya ya. Niatnya sudah baik. Tapi ternyata itu cara yang belum tepat ya untuk mengkonservasi gitu ya. Oke, nah Mas Reza, ini apa namanya? Kira-kira apa pesan-pesan itu ya untuk masyarakat yang selama ini juga sudah banyak dengar mengenai konservasi, tapi mungkin masih perlu tambahan berbagi dari Mas Reza ya terkait dengan upaya ya agar jangan sekarang tuh kepunahan 100 kali lipat dari apa yang normal itu ya. Kira-kira apa tuh Mas tips-tips ya, masyarakat ya? Mungkin kalau kita harus sadari dulu bahwa isu satwa liar ini sangat penting gitu ya, terkait kita peduli atau nggak peduli. Betul. Kalau misalkan isu satwa liar ini menciptakan krisis iklim ya, sering mendengar istilah-istilah seperti itu, jadi bencana karena satwa liarnya itu tidak ada di hutan, jadi empty forest syndrome gitu Pak. Betul. Terus kita mungkin mau bercocok tanam juga sulit karena tidak ada yang menyerbukkan tanaman itu, jadi tidak ini, kemudian harga-harga jadi naik gitu kan. Betul. Jadi kalau bencana, penyakit, apalagi pandemi COVID gitu kan, peduli tidak peduli dengan satwa semua kena. Jadi sekarang yang perlu disadari, isu satwa liar ini penting gitu. Jadi peduli tidak peduli kita harus peduli. Kemudian edukasi diri sendiri dengan sumber yang tepat gitu. Jadi itu penting ya. Iya. Sumber yang tepat karena itu. Saya lihat orang-orang tuh mungkin peduli sebetulnya Pak, tapi terlalu buru-buru ya untuk beraksi, akhirnya aksinya mungkin kurang tepat. Ya. Jadi pelajari dulu dari yang paling sederhana gitu ya. Saya ingat sekali dulu kuliah Bapak prinsip dasar ilmu lingkungan. Ada prinsip-prinsipnya soalnya prinsip dasar gitu ya. Ada prinsip dasarnya. Jadi dari yang dasar, dari yang sederhana pahami dulu, kemudian kita coba pelan-pelan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu gitu sesuai kemampuan. Betul. Apakah dengan belajar aja kan itu udah aksi ya Pak. Belajar, kemudian apa mungkin ada petisi yang bisa ditandatangani gitu kan. Kemudian mengikuti isu-isu kira-kira apa yang bisa dirubah. Kemudian mungkin menyuarakan di sosial media, dikit-dikit atau kontak dengan kementerian menyuarakan segala macam. Atau kalau misalkan teman-teman punya harta yang berlebih bisa berdonasi ke pusat aktivitas itu ya, pusat penyelamatan atau pusat rehabilitasi, atau kalau memang fisiknya kuat bisa jadi relawan. Jadi relawan. Banyak sekali berarti ya ruang yang bisa dimasukin ya. Oke, jadi itu teman-teman sahabat lingkungan, kadang mengakibatkan dengan adanya berkurangnya spesies, kemudian jenis-jenisnya gitu ya, baik jumlah maupun jenisnya itu tadi ada istilah menjadi hutan yang sepi itu ya. Jadi ada beberapa tempat loh di Indonesia itu karena habitatnya berubah, ditanam jenis-jenis yang baru gitu ya, yang tidak sesuai dengan jenis aslinya. Burung saja nggak ada. Burung saja nggak ada, apalagi hewan-hewan yang lain itu ya. Jadi dampaknya panjang. Tidak menyelenggarakan atau tidak melakukan pembiaran terhadap kepunahan satwa liar berdampak pada urusan pangan, urusan perut manusia. Perfect. Kita mau makan apa nih? Mau makan apa nanti gitu ya. Harga-harga mahal. Terima kasih sekali Mas Reza. Jadi saya kira banyak sekali yang dibagikan kepada netizen sahabat lingkungan bahwa konservasi satwa itu sangat penting. Ceritanya panjang
sampai dengan urusan pangan terganggu kalau satwa liar terganggu. Dan tadi pesannya butuh ilmu lah gitu ya, sehingga semangat yang sudah ada menggebu-gebu untuk berkiprah dalam konservasi satwa menjadi sesuai dengan apa yang seharusnya dalam upaya-upaya untuk konservasi satwa liar. Oke, terima kasih Mas Reza. Oke, netizen sahabat lingkungan, terima kasih. Kita ketemu lagi di konten lingkungan lainnya dari podcast Lingkungan Enviro. Terima kasih, sampai ketemu lagi.